Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurwanda Saputri akan menjelaskan materi ya mengenai strategi pembelajaran. Nah, dosen pengampunya yaitu Bu Febrianti Yuli Satriani, SPDI, MPD. Penasaran kan teman-teman tentang apa? Yuk, simak videonya lebih lanjut. Nah, pada kesempatan ini teman-teman, saya akan membawakan materi mengenai pengajaran berdasarkan masalah. Nah, pengertiannya apa sih? Nah, pengajaran berdasarkan masalah atau Problem Based Learning PBL itu merupakan model pembelajaran berdasarkan masalah. Jadi, ini salah satu model yang berfokus pada student center. Jadi, guru sebagai fasilitator. Kemudian ada tujuan. Nah, yang pertama yaitu menghasilkan pengetahuan yang terpadu. Nah, maksud pengetahuan yang terpadu itu pengetahuan yang semakin meluas cakupannya ya. Kemudian ada yang mengembangkan kemandirian dan keterampilan. Nah, tentunya ini akan membuat anak semakin berpikir secara kritis dan kreatif. Kemudian mengembangkan keterampilan praktis seseorang. Nah, praktis seseorang itu ya, mengembangkan keterampilan praktis seseorang itu maksudnya pada bidang teknologi. Kemudian ada mengembangkan kemampuan pemecahan masalah. Nah, karena siswa dituntut untuk berpikir kritis, maka siswa akan terbiasa memecahkan masalah yang bahkan tingkatannya itu lebih sulit. Kemudian ada meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Nah, tentunya kalau semakin banyak referensi yang dicari, maka pola pikir siswa itu akan semakin maju dan berkembang. Kemudian ada ciri-ciri. Menurut Bridges ya dan Charlene, yang pertama itu pembelajaran berpusat pada masalah. Nah, tentunya iya ya, karena siswa itu dilatih untuk menjadi seorang peneliti gitu, peneliti sejak dini. Kemudian dua, masalah yang digunakan itu benar-benar terjadi atau benar-benar sesuai yang ada di kehidupan nyata. Karena itu akan mempermudah siswa untuk berpikir atau menganalisisnya secara mendalam. Kemudian yang ketiga, siswa bertanggung jawab sendiri. Nah, siswa bertanggung jawab dengan apa yang sudah ditelitinya. Yang keempat, siswa aktif dalam kelompok. Nah, tentunya kalau pembelajaran PBL ini ya biasanya memang secara berkelompok ya, minimal ya 2 orang gitu. Yang kelima, siswa dapat meningkatkan pengetahuan. Nah, tentunya semakin banyak referensi yang dibaca, semakin banyak pengalaman. Nah, tentunya itu akan menambah uh, apa sih pengetahuan siswa begitu. Yang keenam itu pembelajaran dilakukan dalam kelompok kecil. Nah, iya yang saya bilang tadi bahwa kelompok kecil yang sebanyak 2 orang, yaitu juga bisa untuk melakukan pembelajaran PBL ini. Kemudian ada langkah-langkahnya. Yang pertama, mengklasifikasi istilah dan konsep yang belum jelas. Yang kedua, merumuskan masalah. Nah, yang ketiga, menganalisis masalah. Keempat, menata gagasan. Yang kelima, memformulasikan tujuan pembelajaran. Yang keenam, mencari informasi tambahan. Dan yang terakhir yaitu menggabungkan atau menguji informasi yang baru kemudian dibuat laporan. Gitu ya, tahap-tahapnya atau langkah-langkahnya. Jadi teman-teman, ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, kelebihan yang pertama itu teknik yang cukup bagus karena berpusat pada siswa, maka ini mode pembelajaran yang cukup efektif. Nah, kemudian membantu memahami masalah di kehidupan nyata. Nah, karena semakin banyak bertanya kepada orang lain, maka kita semakin mengerti makna kehidupan yang sebenarnya. Kemudian, ketiga, membantu siswa berpikir kritis. Nah, semakin banyak referensi yang dibaca melalui buku-buku maupun internet, maka siswa itu akan semakin maju dan berkembang pola pikirnya. Yang keempat itu mengembangkan minat siswa untuk belajar, karena berpusat pada siswa, maka siswa itu akan semakin semangat untuk belajar. Kekurangannya nih teman-teman, PBM tidak diterapkan untuk setiap mata pelajaran. Nah, ada mata pelajaran tertentu yang tidak bisa diterapkan dalam PBM ini. Yang kedua, siswa yang beragam akan sulit ya mengadakan pembagian tugas. Nah, karena karakteristik yang berbeda, jadi ada permasalahan tersendirinya, teman-teman. Yang ketiga itu, diperlukan pemahaman yang baik. Nah, kalau pemahamannya kurang baik, maka siswa itu akan kesulitan, teman-teman, dalam memahami metode pembelajaran atau mode pembelajaran PBM ini, gitu. Sekian pemaparan dari saya, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.